Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz sudah berhadir kembali di studio kami Ustaz. Maka dari itu Ustaz, izinkan Ana untuk membacakan Ustaz, beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dari para pendengar Radio Gema Madinah. Dan kami masih menunggu pertanyaan dari pian di rumah nggih. Pertanyaan yang pertama Ustaz izin bertanya, apakah wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk berwudu Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah wanita yang haid dibolehkan untuk berwudu Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka tidak mengapa wanita haid untuk berwudu. Yang dilarang adalah mereka untuk melaksanakan sholat atau menyentuh Al-Quran. Adapun berwudu tidak dilarang bagi wanita haid. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah kartun Ustaz semuanya dilarang untuk ditontonkan dari orang tua, ditontonkan kepada anaknya, atau apakah ada aturan di dalam agama Islam yang memperbolehkan kartun untuk ditontonkan kepada anak-anak? Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pada asalnya ya nonton animasi semacam itu sebetulnya dia tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan, apalagi semacam misalnya untuk anak-anak. Kemudian animasinya berkaitan dengan hal-hal yang baik, semacam misalnya ngajari anak-anak ngaji, anak-anak belajar ngaji, atau ngajarin adab-adab dan semisalnya, makanya tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya kartunnya adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah, tidak mendidik sang anak tersebut, maka jangan orang tua mempertontonkan kartun-kartun semacam itu. Tapi jika seandainya kartun-kartun tersebut ya mengajari anak-anak tersebut membaca doa, belajar doa, ya, atau diajari anak-anak itu bagaimana tata cara dia beradab, maka tidak mengapa anak-anak melihat hal semacam itu. Tetapi tidak dijadikan sesuatu rutinitas, ya, suatu rutinitas setiap kali dia harus nonton ini, enggak. Tapi nggak apa-apa diperlihatkan ya sesekali atau dikasih waktu ya. Dalam sehari misalnya setengah jam dia boleh lihat, atau 1 jam misalnya, atau dalam seminggu sekali, dan yang penting diatur selama animasi tersebut mendidik anak tersebut. Tapi kalau itu tidak mendidik ya maka jangan diperlihatkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami masih menunggu pertanyaan dari pian di rumah. Silahkan pian layangkan pertanyaan melalui via pesan WhatsApp di nomor 0822 11990937. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan menarik Ustaz. Ustaz, apa yang harus kita lakukan apabila terlupa Ustaz untuk melakukan sujud sahwi ketika melakukan kesalahan di dalam sholat Ustaz? Terlupa melakukan sujud sahwi? Iya, lupa lagi. Di sujud sahwinya lupa? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka seseorang kalau seandainya dia lupa di dalam sholat, kemudian dia sujud sahwi, pas sujud sahwinya dia lupa. Ya misalnya gini, pertanyaan ini saya memahami dengan dua sisi ya, dari dua model pemahaman. Pertama, orang itu ketika melakukan sujud sahwinya lupa. Artinya mungkin sujudnya baru satu kali saja, ya ketinggalan sujud yang keduanya. Maka kalau seandainya kelupaan dari sujud sahwi, dalam praktek sujud sahwinya kelupaan, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, misalnya sujud sahwi 2 kali sujud, ternyata dia 1 kali sujud saja, ya 1 kali sujud saja. Ya kemudian dia ragu, tadi saya sujud sahwinya sekali apa tidak, 2 kali apa sekali, maka tidak perlu sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seandainya seorang kelupaan di dalam salat dan lupa untuk melaksanakan sujud sahwi, ya dia lupa, ketinggalan tasyahud awal, tahu dia. Kemudian setelah selesai salam, dia lupa untuk sujud sahwi. Apa hukumnya? Maka jika seandainya waktunya berdekatan, ya tidak lama, maka dia sujud sahwi. Maka jika seandainya waktunya lama, ya, dan ini waktunya lama, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Adapun sholatnya insya Allah sah, ya selama yang ditinggalkan itu adalah kelupaan dalam perkara wajib, misalnya tasyahud dia lupa misalnya tasyahud awal, kemudian dia lupa untuk sujud sahwi, maka jika seandainya waktunya lama maka tidak perlu dia sujud sahwi, ya. Tetapi jika seandainya waktunya dekat, ya berdekatan dari waktu lupa tersebut, maka hendaknya dia sujud sahwi. Tetapi kalau ketinggalan itu adalah rukun, ya misalnya dia sholat 3 rakaat, ya
kemudian tidak berapa lama dia baru ingat bahwasanya dia baru sholat 3 rakaat dan tidak sujud sahwi, ya, maka kalau seandainya lama jaraknya yang ketinggalan rukun adalah dia harus mengulang sholat tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan wajib maka tidak perlu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang tidak kalah menarik Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya. Suatu saat imam sholat melakukan kesalahan dalam hal wajib Ustaz. Kemudian dia melanjutkan ke rukun yang selanjutnya. Kemudian para makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Nah, akan tetapi imam sudah pada posisi sempurna Ustaz. Nah, apa yang harus dilakukan imam tersebut Ustaz? Apakah dia menyempurnakan rukunya atau mengikuti kemauan makmum? Ya, kemauan makmum. Padahal sudah diberi isyarat untuk mengikuti imam saja. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Intinya, jika seandainya imam tersebut sudah berpindah ke rukun berikutnya dengan sempurna, maka para makmum harus mengikuti imam. Jangan makmum itu memaksa imamnya untuk mengikuti mereka. Ya, misal imam ketinggalan tasyahud awal misalnya di sholat maghrib, kelupaan di rakaat kedua tasyahud awal, imamnya langsung berdiri, kemudian makmumnya nunggu subhanallah di dalam posisi duduk. Maka makmum kalau melihat imamnya sudah berdiri, dia menegur, maka makmum tersebut mengikuti imam. Jangan makmumnya kadang mau berdiri ya sampai nunggu imamnya duduk, salah ya, makmumnya harus juga ikut berdiri. Terus kalau kejadiannya kayak gitu gimana Ustaz posisi imamnya? Artinya makmumnya kadang mau berdiri ya, terus imamnya seperti apa? Maka imam tetap saja dia terus sholatnya. Ya, tetap saja dia terus sholatnya. Jangan pedulikan makmum di belakang. Ya, kalau seandainya dia ribut mereka, jangan pedulikan, terus dia sholatnya. Ya, nanti di akhir sholat imam sujud sahwi ya. Yang ada nanti mungkin juga makmumnya kebingungan nanti di belakang ya. Kalau imamnya terus sholat, maka imam tetap ya terus dia sholatnya. Kalau dia sudah berpindah ke rukun yang sempurna. Kalau seandainya belum berpindah, maka imam hendaknya dia tadaruk ya, mendapati rukun tersebut. Mendapati wajib yang ketinggalan tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah taubat seseorang yang sudah melakukan dosa besar, Allah akan menghukumnya atas dosa tersebut di akhirat nanti Ustaz? Bisa diulang sedikit pertanyaannya? Apakah taubat seseorang dari dosa besar Ustaz, apakah Allah akan menghukumnya atas dosa tersebut di akhirat nanti Ustaz? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Seseorang jika dia bertaubat dari dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, maka Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Maka seorang kalau bertaubat, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Maka dia tidak akan dihukum lagi terhadap dosa yang dikerjakan. Karena orang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kata Nabi SAW, orang yang bertaubat dari dosa, maka seperti dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka jika seandainya dia betul-betul bertaubat, maka Allah pasti akan menerima taubat seorang hambanya. Dan orang kalau diterima taubatnya oleh Allah, maka dia seperti tidak berdosa lagi. Dan dia tidak dihukum atas dosa yang sudah dia bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh jika sehabis berwudu di kamar mandi kita membaca doa ghufronaka setelah keluar dari kamar mandi, lalu baru dilanjutkan dengan doa sesudah wudu? Syukran jazakumullah. Ya, jika seandainya kita keluar dari kamar mandi kemudian kita mengucapkan ghufronaka, kemudian setelah itu berdoa doa wudu, maka tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa dalam hal ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukumnya meninggalkan khotib ketika berkhutbah untuk menegur kekanakan yang ramai, Ustaz, ketika sedang sholat Jumat? Jazakumullah khair. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang menegur kekanakan yang sedang ramai ketika khutbah sholat Jumat. Ya, man qala li akhihi ansit, barang siapa berkata kepada saudaranya diam, faqad lagha, kata Nabi, maka dia telah sia-sia Jumatnya. Maka yang menegur adalah khatib, yang menegur adalah penceramah, ya, yang sedang khutbah. Khatib mengatakan, ya, menegur anak-anak. Kalau dia mendengar anak-anak ribut, maka khatib berbicara di mimbar.
anak-anak jangan ribut misalnya semacam itu. Maka yang negur itu adalah khatib. Dan di sini khatib juga harus peka, dia kalau dia mendengar keributan hendaknya dia menegur. Dan yang kedua hendaknya diatur ya, ketika sholat Jumat tersebut anak-anak tersebut diatur, dipisahkan. Ya, jangan satu sama lain saling duduk bersamaan ya, maka dipisahkan. Ada yang mengaturnya di tempat saf-saf tersebut. Kemudian diperingatkan sebelum dilaksanakan sholat Jumat ya, dilaksanakan khutbah Jumat, diingatkan para takmir masjid, mengingatkan agar anak-anak jangan bermain dan seterusnya. Diingatkan orang tua yang bawa anak agar anaknya dipegang, atau diingatkan kepada yang mengatur saf, misalnya jika ada anak-anak duduk bareng dipisah ya, sehingga tidak berbicara. Dan juga di khatib diingatkan kalau antum mendengar anak-anak ribut tolong ditegur di waktu khutbah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaannya berbunyi, Ustaz, ana menjalankan usaha jual barang secara kredit sesuai permintaan konsumen. Pertanyaan Ustaz, sebelum konsumen mengajukan pembelian barang, biasanya saya cek terlebih dahulu harga barang tersebut dengan menghubungi toko penjual. Ana hitung-hitung keuntungan yang bakal saya ambil, kemudian saya berikan gambaran harga jual dan angsuran per bulannya kepada konsumen. Waktu menjelaskan angsuran per bulan tersebut, belum ada akad jual beli. Kalau konsumen setuju, baru ana belikan ke toko, kemudian konsumen datang mengambil barang di tempat ana dan kami melakukan akad jual beli. Apakah hal demikian diperbolehkan, Ustaz? Kalau seandainya konsumen itu ketika antum menjelaskan setuju tapi tidak ada akad yang mengikat. Tidak ada akad yang mengikat misalnya. Artinya sewaktu-waktu dia bisa membatalkan. Antum beli barangnya, kemudian dia pada saat itu misalnya membatalkan, tidak ada masalah, maka tidak mengapa. Ya. Tetapi jika seandainya antum jelaskan kepada konsumen, kemudian dia setuju, kemudian di situ terjadi akad yang mengikat, artinya harus beli saat itu. Ya kalau seandainya kalau nggak jadi nggak boleh, maka ini tidak boleh. Maka dilihat akadnya. Kalau seandainya akadnya tidak mengikat, sekedar cuma pemaparan, kontan sekian, kredit sekian, gimana mau nggak antum? Ya mau aja saya. Tidak ada kontrak sama sekali, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua masih dari penanya yang sama. Ustaz, di sini ada kasus Ahmad mengajukan pembelian motor baru ke ana. Ana datang ke dealer dan bertransaksi dengan dealer. Kemudian barang dikirimkan oleh pihak dealer ke rumah ana. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah saat ana bertransaksi kepada dealer, surat menyuratnya langsung ana buatkan atas nama si Ahmad? Setelahnya, kalau surat menyurat sudah selesai, Ahmad sendiri yang langsung berurusan mengambil surat menyurat tersebut ke dealer. Sebagai syarat pengambilan surat menyurat yaitu harus orang yang namanya tertera di surat kendaraan tersebut. Dan ini sudah ada perjanjian antara ana dan konsumen saat kami melakukan akad. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Pertama, ya, jika seandainya terjadi akad ya semacam itu, nah yang di sini adalah qabat, itu adalah barangnya, sepeda motornya. Maka kalau seandainya sepeda motornya datang ke rumahnya dia, ya ke rumahnya antum yang menjuali si Ahmad, maka tidak ada masalah. Kemudian dia jual lagi kepada Ahmad tersebut, walaupun nanti suratnya menyusul misalnya atas nama Ahmad nanti di akhirnya, maka tidak mengapa dalam kondisi semacam ini. Tetapi perlu diingat perjanjian yang dilakukan ya ketika dia deal-dealan sama Ahmad tersebut, maka tidak boleh ada sama sekali sesuatu yang mengikat yang mengharuskan Ahmad beli sama antum. Maka kalau seandainya ada sesuatu keharusan Ahmad membeli sama antum, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dalam hal ini. Ya, karena ini menjual barang yang tidak dia miliki. Ya, maka syaratnya di sini adalah tidak ada sesuatu yang mengikat, perjanjian yang mengikat. Artinya kalau Ahmad sewaktu-waktu dia membatalkan, bisa saja ya barangnya sudah antum beli, kemudian kata dia afwan ana nggak jadi beli misalnya, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Itulah menunjukkan akad yang tidak mengikat ya. Maka kalau semacam ini maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau di situ ada deal-dealan, dia tanda tangan atau
dia memastikan saya akan beli, ya, maka ini tidak boleh semacam ini, ya. Adapun masalah tadi pindah nama dan seterusnya, maka insya Allah tidak mengapa selama ketika akad itu tidak mengikat dan barangnya antum terima dulu masuk ke tempat antum, kemudian antum jual lagi ke Ahmad atau antum kirim lagi ke Ahmad. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih dari penanya yang sama. Kasusnya, Ustaz, Ahmad minta belikan semen. Ana datang ke toko bangunan dan membelikan barang yang diminta. Permasalahannya di sini, Ustaz, karena Ana tidak memiliki alat transportasi untuk mengangkut barang tersebut, maka Ana meminta pihak toko untuk langsung mengantarkan semen tersebut ke rumah Ahmad. Sebelum barang diantar, Ana sudah sampaikan kepada Ahmad bahwa ketika semen diantar pihak toko ke rumahnya, status barang tersebut masih milik Ana dan belum menjadi milik Ahmad. Kemudian barang tersebut yang sudah diantar kami cek kondisinya. Kalau dia menerima keadaan barang tersebut, baru barangnya Ana akadkan sesuai harga yang disepakati. Apakah boleh demikian, Ustaz? Tidak boleh, ya. Demikian tidak boleh karena dia menjual barang yang belum dia kuasai secara penuh. Nah, Nabi SAW an yabi at-ta'am qabla ayaqbidah. Nabi SAW melarang seseorang menjual makanan sebelum dia memegangnya, ya, dan kemudian qabla ayastawfiyah, sebelum dia menguasainya. Yang tadi itu barangnya, ya, belum di bawah penguasaannya, ya, tidak masuk di dalam penguasaannya, langsung dikirim kepada pembeli dia. Maka ini tidak boleh. Seharusnya semen itu dikirim dulu ke tempatnya antum, ya, baru kalau sudah masuk ke tempatnya antum, baru di situ antum mengadakan transaksi dengan Ahmad, ya, deal-dealan di sana. Ya, karena barangnya sudah antum beli, ya. Kalau Ahmad mau membeli, jadi membeli, maka ya tanda tangan bayar uang sekian, maka antum nanti harus cari orang yang mengantarkan. Maka tidak boleh barangnya diantar dulu ke Ahmad kemudian baru diakadkan. Maka ini tidak boleh karena itu barang tersebut belum menjadi di bawah penguasaan antum. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mohon penjelasannya. Saat puasa Ramadan saya sedang dalam kondisi nifas, Ustaz, dan sudah membayar fidyah. Apakah saya harus mengganti puasa Ramadan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Adapun kalau beliau menyusui, ya, maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah cukup bayar fidyah saja. Ya, pendapat yang paling kuat dari ulama adalah cukup dia membayar fidyah saja. Karena ada orang nifas tapi dia tidak menyusui. Misalnya anaknya keguguran, ya, meninggal terus dia nifas, ya. Maka kalau seandainya dia nifas dan menyusui, ya, maka cukup dia membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tidak menyusui dan nifas, maka dia qadha, ya, puasa yang ditinggalkan tersebut, ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ana bacakan pertanyaan yang terakhir, Ustaz, apakah larangan muamalah di masjid hanya sebatas jual beli saja, Ustaz? Apakah semuanya juga tidak diperbolehkan? Misalnya membayar ujrah, kemudian membayar hutang, apakah harus dilakukan di luar masjid? Ya, jazakumullah khair. Adapun ujrah, membayar sewa itu juga tidak boleh, ya, karena termasuk dalam masalah dia adalah dalam masalah bagian muamalah yang dilarang di dalam masjid. Adapun membayar utang tidak mengapa, ya, karena bayar utang itu adalah akad tolong menolong. Dia bukan jual beli, tapi dia tolong menolong, akad rif, ya, dia akad tolong menolong. Maka orang kalau bayar utang itu maka tidak mengapa, atau memberikan utang di masjid, ya, maka tidak mengapa. Ini adalah kebaikan karena utang itu adalah menolong orang, dia menolong orang, bukan dia mengambil keuntungan duniawi, tetapi dia mendapatkan pahala akhirat. Dia berbuat baik. Kalau membayar utang tidak mengapa. Adapun membayar upah, membayar sewa, jual beli, maka itu tidak boleh di dalam masjid. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan percobaan kita menuai ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kami akan demikian jumpa kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan percobaan kita ganjaran yang agung di sisinya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.